Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'dah. Allahumma aftah masami aqwal bili zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para santri, para alumni dimanapun berada, mari kita melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Ilmu Ushul Fiqh Abdul Wahab Kholaf. Kita lanjutkan, dan semoga kalian dimanapun berada tetap bisa mengikuti pengajian ini dengan penuh rasa hikmat, sehingga kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal ma'kulu fa adharu adilatuhum minhu thalathatun. Ini tentang ilat rasional dalam menetapkan kias ini ada 3. Amal ma'kul fa adharu adilatuhum minhu thalathatun. Jadi ada ilat rasional di dalam kias ini sebanyak 3 macam. Awaluha anallaha subhanahu ma syara'a hukman illa limaslahatin wa anna masalihal ibadi hiyal ghayatul maqsudatu min tasyri'il ahkami. Fa idza sawatil waqi'atul lati lana sofiha al waqi'atul mansusu 'alaiha fi ilatil hukmi allati hiya mudannatul limaslahatin qadatil hikmatu wal adalatu an tusawwiha fil hukmi tahqiqan lil maslahati allati hiya maqsudus syari' minat tasyri'i wa la yatafaqu wa adalallahu wa hikmatuhu ayuhrima syurbal khamri li iskarihi muhafadatu alal ukuli muhafadatun ala ukuli ibadihi wa yubihu nabidan akhiri fihi khosiyatul khamri wa hiya al iskar li anna ma lahadal muhafadati alal ukul minal muskiri wa tarkuha uridatil lizdhihabi bimuskirin akhar. Nah, jadi secara rasional ini ada dalil-dalil yang bisa kita cerna melalui akal kita. Kenapa ini bisa diharamkan? Nah, karena apalah? Karena di Qur'annya tidak ada, di hadisnya tidak ada, tapi ini kok muncul masalah, kok bisa diharamkan? Nah, dari mana ngambilnya ini? Nah, itu. Yang pertama, awaluha anallaha subhanahu ma syara'a hukma ila limaslahatin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata membuat hukum, mensyariatkan suatu hukum illa limaslahatin, kecuali untuk kemaslahatan, untuk kemaslahatan hambanya. Wa anna masolihal ibadi, sesungguhnya kemaslahatan hamba itu ya al-ghayatul maqsudatu minat tasyri'il ahkami, itu adalah tujuan akhir dari pentasyri'atan hukum-hukum. Jadi Allah itu tidak ada suatu syariat Allah yang merugikan hambanya. Tidak ada suatu aturan Allah, ketentuan Allah yang merugikan umatnya. Jadi segala yang Allah syariatkan
yang terdapat di dalam Al-Quran itu adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Hanya kita kalau kita menerimanya, kita menganalisanya melalui ya jalur-jalur emosional, karena manusia punya nafsu, karena mungkin sesuai dengan kebutuhan dia masing-masing, sehingga dia tidak bisa menerima hal ini. Tapi kalau terima dengan keimanan, semua hukum Allah itu pasti ada maslahatnya, dan Allah memberikan suatu keyakinan bahwa semua yang Allah turunkan, ada semua yang Allah syariatkan adalah untuk kemaslahatan. Semuanya. Kadang-kadang kita bisa melihat, kok ini tidak sama, ya berarti tidak adil. Nah, kita kan lihatnya kasat mata. Misalnya mewarisi, kok perempuan sebagian, kok laki 2 bagian. Ini nggak adil. Nah, ini kan kita yang ngomong nggak adil. Kata Allah, ini adil. Kenapa? Laki itu nanti kan akan bertanggung jawab dia kepada istrinya. Kalau seorang istri kan ada yang bertanggung jawab pada dirinya, itu suaminya. Maka wajar kalau laki-laki itu mendapatkan 2 bagian, perempuan cukup 1 bagian saja. Itulah aturan dari Allah, dan itu sudah demi kemaslahatan. Karena keadilan tidak mesti harus sama. Kita pun punya anak yang sekolah, berbeda sekolahnya, ngasih uang kita nggak sama. Ngasih yang di TK dengan yang di SMA nggak sama. Yang di SMA sama yang lagi kuliah S2 juga nggak sama. Itu kan tidak sama kita ngasihnya, nggak sama secara nominalnya, tapi itu keadilan. Justru kalau sama, yang TK juga 100.000, yang SMA 100.000, juga yang kuliah 100.000. Nah, ini mungkin justru sama di sini, tapi ya sama sih, rata sih kebagiannya. Tapi ini yang tidak adil. Kenapa? Sebab kebutuhannya berbeda, sehingga proporsional bahkan. Kalau dengan kepentingan berbeda, dikasihlah nilai nominalnya juga berbeda, itu keadilan. Maka dalam hal ini Allah itu membuat hukum apapun demi kebaikan, demi kemaslahatan hambanya, bukan demi untuk menganiaya atau menzalimi, tidak ada. Nah, ini membuktikan contoh tadi bahwa di balik semua yang Allah syariatkan, di balik semua itu ada rahasia-rahasia untuk kebaikan hambanya. Fa idza sawatil waqi'atu allati la nasa fiha al waqi'atu al mansus 'alaiha min ilatil hukmi allati hiya mudannatul limaslahatin qadatil hikmatu wal adalatu an tusawiha fil hukmi tahqiqan limaslahatin allati hiya maqsudus syari minat tasri. Nah, kemudian di sini Allah apabila ada sesuatu yang sama, ada kejadian faidah sawat, apabila sama, al-waqi'atu lati la sofiha, kejadian yang tidak ada nasnya, al-waqi'atal mansuso 'alaiha filatil hukmi. Nah, kemudian disamakan dengan sesuatu kejadian yang ada nasnya. Sawat sama apanya? Fi'latil hukmi, sama dalam elatnya. Alatihya mudonatul lil maslahati. Jadi kalau demi untuk kemaslahatan, maka ada suatu kejadian yang tidak ada nasnya. Kemudian juga ada kejadian yang ada nasnya. Nah, ada elat yang sama. Maka demi kemaslahatan, bagaimana untuk hukumnya? Mudannatul limaslahatin qadatil hukmu wal adalah antusawiha fil hukmi. Andaikan tadi yang satu ada nasnya, yang satu tidak ada nasnya, tapi demi kemaslahatan, maka disamakanlah di dalam hukumnya. Kenapa? Demi keadilan. Antusawiha fil hukmi tahqiqan limaslahatin, dan untuk membuktikan tentang kemaslahatan, allati hiya maqsudus syari minat tashri, dan kemaslahatan itu adalah maksud
dari pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah membuat hukum ini adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Maka apapun yang bersifat kebaikan, kalaupun dinasnya tidak ada tapi ada kejadian. Nah, kejadian ini memang tidak ada dinasnya, hanya ada kesamaan antara antara kejadian yang ada nasnya dengan yang tidak ada nasnya, ada kesamaan. Dalam hal apa? Elatnya, latar belakangnya, alasannya. Ini haram karena muskir. Ini juga muskir, tapi tidak ada hukum haramnya, belum ada hukum haramnya. Nah, karena ada kesamaan elatnya, sama-sama muskirnya, berarti demi keadilan dan untuk demi kemaslahatan, demi keadilan, untuk meyakini tentang kemaslahatan, maka disamakanlah hukumnya. Contoh yang sering kita pakai itu khamar, ya, di sini khamar, di sini. Maksud di sini khamar. Dan wala yatafaqu wa adalallahu wa hukmuhu ayyuhrima syurbil khamri la li iskarihi muhafadatun ala ukuli ibadihi. Dan kita juga tidak akan sependapat, dan mungkin betapa tidak adilnya kalau sekarang khamr diharamkan karena dia ada nasnya di Quran, dan khamr itu memang memabukkan. Khamr itu memabukkan, diharamkan karena ada hukum di Quran. Sekarang di Quran dengan dalil kenapa diharamkan? Li muhafadati ala ukli ibadihi, untuk menjaga akal hamba-hamba Allah, supaya akal ini terjaga dan sehat akalnya. Nah, maka diharamkanlah khamr karena memabukkan. Nah, sekarang tadi kan wala yatafaqu, dan tempat tidak sepakatnya dan tidak adil. Wuyubihu nabi dan akhir fihi khosiatul khamri wayal iskar. Dan tentu tidak setuju kalau anggur ini yang tidak ada dalam nasnya dibiarkan jadi haramkan, padahal sama-sama bukan. Di ana ma'ala hadal muhafadah alal ukuli minal muskiri. Sedangkan Allah menjaga akal manusia itu dari kemuskiran. Supaya terjaga akalnya tidak muskir, diharamkanlah khamr. Sementara nabid ini, anggur juga menjadikan mabukan. Kenapa tidak diharamkan? Oh, karena tidak ada nasnya. Gak bisa itu. Gak terima, betapa tidak adilnya. Maka dengan demikian, untuk membuktikan bahwa ini adalah untuk kemaslahatan, sesuatu kejadian yang tidak ada nasnya, kalau ada kesamaan elatnya, harus disamakan hukumnya demi kemaslahatan. Khamr haram karena memabukkan. Untuk apa? Limaslahatin, untuk kemaslahatan. Masalahnya apa? Yaitu muhafadatu ala ukuli ibadih, untuk menjaga kesehatan akal-akal para hamba-hamba Allah. Karena nabid nggak ada nasnya, kalau mau dibiarkan nabid. Kalau dibiarkan nabid, berarti nabid diminum nanti justru tidak terjaga itu hamba Allah. Dia bisa muskir. Karena tidak bisa muskir dan tidak melanggar aturan. Kenapa? Yang diminumnya bukan khamr tapi anggur. Jadi betapa itu tidak adil. Maka untuk mencari keadilan tadi adalah dalil rasional adanya kias seperti ini. Kias itu menjadikan sama-sama kemaslahatan. Karena tujuannya adalah untuk kebaikan hamba Allah. Allah mengharamkan khamr di dalam Al-Quran untuk menjaga akal-akal manusia, untuk kebaikan manusia. Nabi juga memabukkan. Kalau memang Allah menjaga akal manusia dari mabuk dan kemaslahatan hidup manusia, maka apapun yang memabukkan harus sama diharamkan. Melalui apa itu? Adalah melalui jalur kias. Jadi nawid pun, perahan anggur pun akhirnya menjadi haram sebagaimana haramnya khamr. Kenapa? Sama-sama memabukkan, dan diharamkannya itu elatnya sama memabukkan, tujuannya adalah limaslahatin. Tujuannya lagi adalah untuk limuhafadati ala ukuli ibadi, untuk menjaga akal-akal manusia supaya akalnya sehat. Kalau akalnya sehat, pasti
mudah-mudahan terdapat jiwa yang sehat. Kalau sudah sehat semuanya, insya Allah dia lebih cenderung menjadi orang-orang yang soleh dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan bahwa hukum yang Allah berikan kepada kita ini semuanya adalah untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Tidak ada Allah bersikap aniaya kepada kita. Yang merasa itu karena iman kita lah yang imannya masih belum kokoh, sehingga suatu yang baik pun tidak dirasakan sesuatu anugerah, tapi malah dirasakan sebagai beban. Kenapa? Karena kita mungkin belum tahu. Maka para santri, betapa pentingnya belajar itu. Kenapa? Supaya kita bisa memahami Allah memberikan hukum ini buat apa tujuannya, untuk kita, untuk apa kepentingannya. Kalau sudah tahu ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kemaslahatan, dan untuk menjaga supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah. Maka kalau sudah tahu, kan kita bisa mudah untuk mendorong jiwa ini, raga ini untuk mengarahkan kepada kebaktian, kepada kebaikan dalam rangka melaksanakan tugas hamba kita ini, yaitu dalam rangka mengabdi kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hali wa ni'mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.